Ini dalil bahwa baiat itu ada di Quran, ada di hadis. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW kadang membaiat perorangan, kadang membaiat jamaah. Ada yang menarik, Nabi itu sebelum hijrah itu sudah baiat Khadijah, baiat Ali, baiat Abu Bakar. Itu udah dibaiat semua tuh. Berarti perorangan. Lalu dalam perkembangan ada baiat yang dilakukan di rumah Baitul Arqam. Berarti ada macam-macam baiat, ada periodik. Setelah itu berkembang, datang utusan dari Madinah 12 orang. Itu baiat Aqabah pertama. Karena tempat baiatnya di Aqabah. Diam-diam itu Pak, diam-diam walaupun kemudian menyebar. Lalu baiat Aqabah kedua sekitar 70-an orang. Nanti Al-Imam Al-Mahdi mungkin juga sudah akan melakukan proses ini. Sebelum dia muncul diislah oleh Allah, itu akan terjadi proses ini. Sebelum puncaknya nanti ada baiat di Masjidil Haram di Mekah, di belakang Rukun Yamani, yaitu di belakang makam Ibrahim, di situ ya, atau antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani. Di situ nanti ada baiat. Siapa yang membaiat beliau? Disebut mereka pewaris Ahlul Badar. Jumlahnya sekitar 313. Itu yang gelombang pertama yang besar. Nanti akan terus datang dari mana. Begitu Pak. Jadi jangan terburu-buru dulu ya. Orang-orang kan nggak sabaran. Udah nggak sabaran. Ada berita dikit, oh kayaknya nih Panji Hitam nih. Belum, ntar dulu. Masih ada space. Covid-nya belum beres kok. Ya enggak? Baik. Berarti ada baiat fardi, ada baiat jama'i. Baiat arti baiat sumpah setia. Yang berhak ya Rasulullah. Ar-Razi nggak berhak Pak. Ya, aneh nggak pantas. Siapa yang pantas? Mursyid. Mursyid itu cuma ngambil berkah. Ngambil berkah aja mursyid. Kecuali mursyid dia bisa membawa murid kepada Allah. Silakan antum ngambil baiat orang. Ini mursyid aja masih was-was. Sholat aja belum khusyuk, hati aja masih banyak dengkinya, masih banyak ghaflahnya, ngambil baiat orang. Terus mau dibawa kemana tuh murid? Maka saya mengajak diri saya sendiri dan antum, mungkin di luar sana yang praktisi tarekat, ya ukur-ukurlah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ukur dulu dirimu, pantas nggak? Ya. Nggak pantas Pak kita. Saya menganggap diri saya nggak pantas. Kalau antum merasa pantas, silakan. Ya. Oh saya sudah punya ijazah 10, enggak? Ya. Lalu paket baiat itu biasanya ada perjanjian, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu ya. Intinya sebenarnya adalah sumpah setia, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Itu dia. Jangan ditambah-tambahin Pak. Ini ada yang asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, anna mursyidi waliullah. Nah, ini nambahin namanya. Ini udah mulai muncul nih, ya. Udah mulai muncul. Dulu di Jiran itu ada namanya Darul Arqam. Itu difatwakan sesat di sana karena dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah wa anna fulan waliullah. Itu. Walaupun sebenarnya itu tidak merusak syahadat pertama dan kedua, tapi bagi orang-orang yang sensitif itu dianggap menambah-nambahkan. Ini saya dengar beberapa thariqat sudah mulai begitu.
Kecuali mursyidnya kutub. Bukan kutu kupret, Pak. Ya. Kutub. Wali kutub boleh. Kalau wali kutub, pasti kutub yang lain tahu. Ciri-cirinya, orang ini disepakati kewaliannya oleh para wali. Karena wali mengerti siapa wali. Apalagi paket dari baiat. Nah, ada setelah itu, namanya talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir. Kalau seorang bayi belum bisa makan, disuapin nggak sama bapak ibunya? Disuapin. Seorang murid yang masih baby, yang baru, belum bisa mandiri, disuapin sama gurunya. Itulah sebabnya mursyid itu abul muridin, bapaknya murid. Maka mursyid itu boleh dipanggil ayahanda, boleh dipanggil abi, abati, walidi. Seperti di Jawa itu romo kiai, ya gitu ya. Kalau di Sumatera itu biasanya manggilnya ayah, abah. Di Sunda manggil abah ya, abah anom, itu kan ada kan, abah sepuh. Itu panggilan akrab sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, father, ya itu kan artinya sama.